Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan saat ini materi yang akan kita lanjutkan yaitu mengenai kritik karya seni rupa. Selamat menyimak. Nah, pernah tidak kalian itu suatu waktu misalkan sedang selfie gitu ya. Lalu kemudian ketika melihat hasilnya kalian itu kurang puas dengan hasil yang kalian ambil. Jadi kalian terus-menerus tuh coba lagi. Nah, sama seperti hal tersebut. Jadi setelah melakukan sesuatu juga terutama dalam pembelajaran kita kali ini yaitu pameran ya, pembelajaran sebelumnya, kita itu pasti akan menghadapi tahapan menyampaikan kesan dan pesan atau biasa disebut juga dengan kritik. Nah, untuk kritik ini sebenarnya apa sih? Jadi kritik ini merupakan suatu kegiatan menanggapi hasil suatu karya ya. Jadi yang membedakannya itu adalah bahwa kritik ini lebih fokus untuk menilai dan menunjukkan kekurangan serta kelebihan dari suatu karya seni. Dan untuk kritik ini ada berbagai jenis. Nah, ini untuk menurut Friedman ada 4 jenis kritik ya. Yang pertama itu ada kritik populer, lalu kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan yang terakhir yaitu kritik pendidikan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk kritik populer ini ya, cirinya itu biasanya isinya itu lebih kepada pengenalan atau publikasi dari suatu karya. Kemudian gaya bahasa dan istilah-istilah yang digunakan juga mudah dipahami oleh orang awam. Dan kritik ini juga ditunjukkan untuk konsumsi umum ya. Jadi isinya itu tadi lebih kepada pengenalan atau publikasi gitu. Jadi melalui kritik populer ini lebih kepada mengenalkan ya bahwa ini loh ada karya yang seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi lebih kepada mengenalkan ya, mempublikasikan. Kemudian yang berikutnya setelah kritik populer itu ada yang namanya kritik jurnalistik. Nah, untuk kritik jurnalistik ini jadi hasilnya dipublikasikan kepada publik melalui media massa ya, bisa koran, majalah atau lain sebagainya. Kemudian ulasannya ini lebih dalam dan juga lebih tajam ya kalau dibandingkan dengan kritik populer ya yang sebelumnya kita bahas. Kemudian ada kritik keilmuan. Untuk kritik keilmuan ini biasanya yaitu bersifat akademis. Kemudian umumnya disampaikan oleh kritikus seni yang sudah teruji ya kepakarannya. Kemudian yang berikutnya adalah disampaikan dengan metodologi kritik secara akademis, berarti tersusun ya, ada tahapan-tahapan tertentu dalam melaksanakan kegiatan kritik ini. Kemudian untuk hasilnya nanti dijadikan sebagai referensi bagi para kolektor atau juga kurator seni. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai kritik pendidikan. Nah, untuk kritik pendidikan ini sesuai dengan namanya ya, kritik pendidikan ini bertujuan meningkatkan kepekaan artistik dan juga kepekaan estetika dari subjek belajar seninya. Kalau di sekolah berarti itu peserta didik ya. Dan kemudian biasanya ini digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seperti tadi misalkan sekolah dan lain-lain ya. Kemudian digunakan guru untuk menunjang penyelenggaraan mata pelajaran kesenian biasanya. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai jenis-jenis kritik, kita akan bahas mengenai fungsinya. Jadi di sini ada beragam fungsi kritik. Untuk fungsi utamanya yaitu kritik ini berfungsi untuk menjembatani persepsi ya, dan juga apresiasi karya seni antara seniman, karya, dan penikmat seni. Jadi seorang seniman ini tidak hanya membuat karyanya ya,
tapi juga mengkomunikasikannya. Misalkan gini, kita membuat suatu karya, si seniman ini membuat suatu karya, pasti kan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh si seniman itu, ya. Kemudian melalui kritik ini jadi dipertegas lagi tentang apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut. Kemudian selain fungsi utama tadi, ada juga fungsi kritik bagi perupanya. Ini lebih spesifik lagi ya. Jadi untuk perupa, fungsinya itu untuk mendeteksi kelemahan, kemudian membangun kelebihan, dan mengupas kedalaman dari suatu karya seninya. Berbeda dengan fungsi kritik bagi penikmat seni, ya berarti apresiator ya di sini. Nah, untuk penikmat seni ini lebih kepada membantu memahami, ya, jadi pemahaman terhadap karyanya serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap karya seni, ya. Nah, dan untuk kegiatan-kegiatan kritik tersebut nantinya sebenarnya dapat mempengaruhi persepsi penikmat seni terhadap suatu karya, terutama jika yang memberi kritik tersebut adalah kritikus seni yang ternama ya. Jadi karena yang mengkritiknya itu adalah orang yang sudah teruji, orang yang terkenal gitu ya, maka itu biasanya banyak mempengaruhi persepsi dari penikmat seni. Nah, sekian dari saya ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.